Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama EXO TV dengan saya sebagai presenter Sabila Diniati Permono dan rekan saya Anugerah Dwi Cesare Putra. Hari ini kita akan membahas mengenai topik korupsi. Pantau terus ya, let's go! Halo Kak, gimana pendapatmu tentang mengenai korupsi? Untuk korupsi sendiri itu tindakan yang sangatlah merugikan buat kita semua. Korupsi sendiri kalau menurut saya korupsi merupakan perbuatan yang ingin mengambil hak seseorang, bukan ingin sih, tapi memang sudah mengambil hak seseorang. Oke. Itu menurut kakak? Kalau menurut aku sendiri korupsi itu perbuatan yang tercela seperti yang udah dijelasin tadi. Kalau misalnya korupsi itu hal yang tercela, terus di mana seseorang itu ngambil hak orang lain dan orang lainnya ini pasti akan butuh banget dong karena udah dibagi-bagi. Seperti pemerintahan Indonesia itu kayak yang korupsi itu jatahnya udah dibagi untuk orang yang kurang mampu, tetapi diambil sama yang ada di atas. Jadi menurutku nanti yang di bawah itu semakin kesusahan gitu. Dan paling mirisnya itu Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk korupsinya di dunia gitu loh. Jadi janganlah untuk korupsi ya teman-teman. Oke Kak, terima kasih ya. Jadi menurut ketiga narasumber kita, yaitu di mana korupsi adalah sebuah penyalahgunaan uang negara mulai dari perusahaan, organisasi, yayasan, atau lain sebagainya untuk menguntungkan kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain. Nah, salah satu contoh korupsi yang pernah viral pada masanya di Indonesia yaitu adalah korupsi menara BTS 4G dari mantan Menteri Menkominfo yaitu Johnny G. Plate. Nah, korupsi ini tidak hanya berfokus pada korupsi uang saja, tetapi korupsi juga bisa dari korupsi waktu yang dimana tanpa kita sadari kita juga melakukan korupsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melakukan wawancara terkait kasus yang dilakukan oleh Johnny G. Plate menara BTS 4G. Apakah Bu Fatima berkenan? Ya, silahkan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fatima. Yang pertama yaitu tentang pada kasus Johnny G. Plate ini tentang menara BTS 4G, hakim menyatakan bahwa total kerugian yang diperoleh mencapai 8 triliun. Nah, bagaimana tanggapan Bu Fat terkait kasus tersebut? Terbawa. Ya, Bapak Ibu silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan adanya kasus tersebut, saya sebagai warga negara Indonesia merasa sangat kecewa sebenarnya. Sangat merasa kecewa, apalagi kerugian yang ditanggung negara sebanyak 8 triliun. Ya. Sebenarnya dengan adanya BTS 4G itu kan memberikan pemerataan kepada negara-negara atau wilayah-wilayah di Indonesia yang terpencil, tertinggal, terdepan atau 3T. Untuk apa dengan adanya BTS 4G? Pada dasarnya dengan adanya BTS 4G itu sangat banyak dampak yang luar biasa dan besar sekali untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama, yang sebelumnya negara-negara terpencil itu sangat sulit akan jaringan internet, ya kan? Kemudian seluler HP, sinyal itu jarang. Tetapi dengan adanya 4G diharapkan mereka di negara-negara terpencil itu bisa merasakan fasilitas yang sama, terutama di wilayah Jawa ini kan sudah banyak. Lah, otomatis 4G ini kan untuk Jawa sentris, ya kan? Nah, itu yang dampak yang bisa dirasakan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya tidak dilaksanakan dengan benar. Nah,
Kemudian yang kedua, dampak yang luar biasa dirasakan nantinya kalau memang itu bisa dijalankan dengan baik, bisa meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ini merupakan salah satu bentuk adanya kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan NKRI. Karena apa? Karena perwujudan NKRI itu tidak hanya dalam bentuk politik saja, tetapi bisa dalam bentuk misalkan pemberian fasilitas terkait pembangunan jalan, kemudian fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat, bahkan fasilitas-fasilitas yang terkait tentang komunikasi. Karena apalagi di negara terpencil itu susah akan sinyal ataupun internet. Lah dengan adanya itu diharapkan semuanya bisa memenuhi pemerataan untuk berkomunikasi sehingga lebih memudahkan seperti itu ya. Lah dengan adanya kasus ini, itu kasusnya kan sudah diproses oleh Kejaksaan Agung ya. Iya benar. Nah, oleh Kejaksaan Agung itu sudah diproses. Dengan penyalahgunaan seperti itu sebenarnya sangat mengecewakan. Padahal seharusnya itu harus proyeknya itu harus dijalankan dengan bagus, tetapi dengan adanya kerugian itu sudah jelas kalau proyeknya itu mangkrak atau tidak dilanjutkan, ya kan? Lah itu apa yang perlu diperbaiki? Otomatis yang perlu diperbaiki adalah sistem dan regulasinya, itu yang pertama. Sistem dan regulasinya itu harus diperbaiki. Kira-kira bisa dilihat apa sih yang perlu dilihat, itu apa dari sistemnya, apa yang kurang itu harus diperbaiki dan disempurnakan dulu. Selain itu yang kedua yang menjadi faktor pemicu ini adalah sumber daya manusianya. Kejadian atau peristiwa seperti ini itu tidak lepas dari sumber daya manusia, ya kan? Adanya kejadian ini karena ulah manusianya sendiri. Lah, makanya sumber daya manusianya ini harus mendapat peningkatan kualitas. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara adanya pelatihan atau misalkan dengan adanya sosialisasi terkait korupsi, itu penting apalagi bagi pemerintahan di atas, ya kan? Biar tidak korupsi ini menjalar. Bagi pemerintah korupsi ini hal sepele, ya kan? Tapi di balik itu sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sipil seperti kita, seperti itu. Jadi menurut saya sangat dikecewakan kalau bisa semua masyarakat Indonesia mendapat pemerataan yang sama, terutama dalam hal komunikasi atau jaringan internet dan sebagainya, untuk menunjang komunikasi yang merata seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bu Fat sendiri, hukuman penjara 15 tahun dan denda 1 miliar serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar apakah sepadan dengan korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate? Silakan Ibu. Sesuai dengan pertanyaan, hukuman penjara 15 tahun dan denda 1 miliar serta pidana tambahan berupa uang 15, miliar jika dibandingkan dengan kerugian negara sebesar 8 triliun, menurut saya kurang sepadan. Karena apa? Karena di dalam undang-undang itu sudah jelas bahwasanya hukuman yang dilakukan oleh pelaku itu harus sebenarnya disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi kebanyakan realita di Indonesia ini hukum itu bersifat tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nah, seperti itu kan. Makanya kalau memang ada peristiwa seperti ini harus benar-benar dijelaskan, harus merujuk pada undang-undang yang ada. Kalau misalkan undang-undang sekarang dengan adanya peristiwa ini kok tidak memenuhi, maka harus melihat jurisprudensi atau kesepakatan hukum yang terdahulu. Itu harus tahu terlebih dahulu. Karena misalkan dulu kan pernah ada kasus-kasus yang misalkan nenek yang mencuri kayu kemudian dihukum penjara. Nah, itu kan nggak sepadan sebenarnya. Kenapa kok misalkan orang atas pemerintah itu hanya dihukum seperti itu, sedangkan yang dilakukan itu lebih berat dari yang dilakukan, sedangkan masyarakat sipil hanya melakukan kesalahan seperti itu tapi hukumannya kok
lebih berat, ya kan? Melakukan kesalahan yang lebih ringan, hukumannya lebih berat bagi masyarakat sipil. Tapi kalau masyarakat pemerintahan atau orang tertinggi, pejabat, kesalahannya berat tapi hukumannya lebih kecil. Kenapa itu kok terbalik? Lah itulah yang menjadi dilema masyarakat Indonesia. Seharusnya melihat pada undang-undang yang ada atau ketentuan yang terdapat di undang-undang, atau jika tidak ada maka harus bisa melihat keputusan hakim terdahulu atau jurisprudensi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fat. Menurut Bu Fat sendiri, bagaimana caranya mencegah korupsi yang bisa ditanamkan sejak dini kepada anak bangsa? Gimana ya? Cara mencegah korupsi yang bisa ditanamkan sejak dini. Ya, ini sangat penting sekali ya. Penting sekali penanaman sejak dini untuk pencegahan korupsi. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, baik tingkat SD, SMP, SMA, itu ada yang namanya pendidikan anti korupsi. Makanya harus ada sosialisasi terkait pendidikan anti korupsi itu. Karena apa? Karena untuk mencegah kejadian-kejadian yang ada pada realita yang sekarang. Makanya terkadang guru PPKN itu ya dilema. Terkadang apa yang dijelaskan itu tidak sama dengan teori. Makanya ini hanya teori. Kalau bisa, apa yang sudah dilakukan harus disesuaikan dengan teori, tidak terlepas pada apa yang dilakukan atau terjadi yang sekarang, ya kan? Lah itu sangat-sangat penting untuk ditanamkan. Apa saja yang perlu ditanamkan sejak dini pada anak itu banyak sekali. Yang pertama, harus adanya kesadaran dalam diri, bahwasanya dalam diri itu harus tertanam, oh korupsi itu baik ataukah benar. Harus ada tanaman dalam diri seperti itu. Kemudian hal-hal kecil saja, apalagi kalian sebagai pelajar, ya kan, bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari biar itu tidak terjadi korupsi. Misalkan adanya kantin kejujuran misalkan. Nah, itu salah satu bentuk adanya perwujudan anti korupsi dalam diri anak. Kemudian yang kedua, misalkan bisa dicontohkan dalam bentuk saat di kelas, misalkan ketika kalian saling mencocokkan jawaban atau mengoreksi bareng-bareng. Nah, disitulah kalian ditanamkan anti korupsi. Apa maksudnya? Terkadang guru-guru kan sudah silakan dikoreksi sendiri. Nah, disitulah menunjukkan adanya pemahaman atau pengertian bahwa harus jujur, harus jujur dalam diri, tidak boleh membenarkan atau tidak boleh menyalahkan jawaban antar teman. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa menunjang untuk adanya manfaat, mengetahui manfaat, bahwasanya apa sih manfaat korupsi, itu sangat berhubungan dengan kedisiplinan. Makanya itu sangat perlu untuk ditanamkan untuk pencegahan, adanya kesadaran diri, kemudian bisa melalui sosialisasi anti korupsi, ya toh, dengan cara berkampanye, kemudian melakukan penelitian. Oh, ternyata di Indonesia ini banyak sekali ya korupsi. Terus apa sih pemikiran atau mindset kita, apalagi kita sebagai generasi muda Gen Z gitu kan. Lah kira-kira apa jadinya kalau misalkan generasi kita itu terus-terusan seperti ini, seperti keadaannya sekarang. Keadaan Indonesia itu berada di tangan kita sebagai generasi muda. Mau siapa lagi, ya kan? Kalau kita generasi mudanya tidak bisa berpikir ke depan, berpikir kalau korupsi itu bagus, apa jadinya negara nanti, ya kan? Makanya itu harus dipikir-pikir matang, apalagi kita sebagai pelajar untuk memegang keadaan Indonesia di masa depan. Baik, terima kasih Bu Fat telah meluangkan waktunya. Cukup sampai di sini wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak izin tanya, menurut kakak kebiasaan apa sih yang dapat berpotensi untuk menjadi korupsi dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Iya, oke gitu. Jadi menurut pendapat saya kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang
menyebabkan kita merujuk pada korupsi ini. Jadi yang pertama terkait dengan ketidakjujuran. Kita semua sudah tahu ya bahwasanya ketidakjujuran ini akan menimbulkan kerahasiaan. Ditakutkannya nanti kerahasiaan ini akan merujuk pada korupsi. Contoh sederhananya nih, misalnya termasuk begini teman-teman, jika teman-teman tidak sadar akan diri sendiri, tidak sadar dengan potensi-potensi yang dimiliki, itu bisa merujuk ke dampak negatif seperti itu. Yang kedua, lalu ada ketidaktanggungjawaban. Jadi jika seseorang tidak bertanggung jawab, hal itu bisa merujuk juga pada korupsi. Nah, kok bisa sih? Ketika seseorang itu melaksanakan tugasnya, pastinya harus didasari dengan rasa-rasa berintegritas atau bertanggung jawab, betul? Nah, kalau misalnya tidak bertanggung jawab, artinya orang itu cenderung untuk melalaikan kegiatannya, melalaikan tugasnya yang berakibat nanti termasuk ke korupsi. Misalnya, tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, sehingga dalam pengumpulannya telat, itu termasuk korupsi di waktu, atau setelah itu juga ketidakdisiplinan. Contoh sederhananya lagi terkait dengan waktu. Jadi korupsi itu tidak perkara soal uang dan uang ya, bahwasanya ketika teman-teman tidak menghargai waktu lalu lalai, itu termasuk dengan korupsi menurut pendapat saya. Dan ketika misalnya teman-teman diamanahi untuk menjadi bendahara kelas, jika teman-teman tidak bertanggung jawab, tidak terbuka terkait dengan berapa sih uang yang masuk, berapa sih uang yang dikeluarkan, terkait dengan pengelolaan anggaran, itu termasuk ke dalam bisa merujuk ke korupsi sih, seperti itu. Ditakutkannya terjadi kerahasiaan yang malah ditutup-tutupi, seperti itu. Terima kasih Kak. Iya, sarannya. sama-sama.